Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video presentasi saya. Nama lengkap saya Alma Dwi Fitri Finika. Saya berkuliah di Universitas Nasional Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika angkatan 2017, jurusan Teknologi Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan citra berupa penunjang ujian tengah semester online saya. Dengan adanya pandemi coronavirus kali ini, ujian online pun diadakan. Selain kuliah online, ada ujian online juga. Namun, video vlog ini merupakan salah satu penilaian dari ujian online saya. Silakan subscribe dan komen di bawah ini ketika video ini selesai. Ketika Anda ingin memberikan saran, selamat menonton. Apa sih citra? Citra atau image atau processing merupakan sumber cahaya menerangi objek lalu dipantulkan kembali dan ditangkap oleh optik. Citra memiliki fungsi kontinu dan intensitas cahaya pada bidang 2 dimensi. Berbeda dengan pengolahan citra ini merupakan proses pengolahan yang inputnya berupa citra. Definisi pengolahan citra sudah dijelaskan tadi. Ini yaitu bidang studi yang berkaitan dengan citra namun tujuannya yang berbeda. Ada pengolahan citra atau image processing, pengenalan pola, pattern recognition, dan computer vision. Umumnya proses pengolahan citra diterapkan pada citra apabila pertama, perbaikan atau modifikasi citra untuk meningkatkan kualitas visual atau menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung dalam citra. Yang kedua, ada elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan, atau diukur. Jika sebagian citra perlu digabung dengan bagian citra yang lain. Di sini ada operasi dasar pengolahan citra. Yang pertama ada image enhancement, bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra dengan cara memanipulasi parameter citra. Dengan operasi ini, ciri khusus yang terdapat di dalam citra lebih ditonjolkan. Contohnya ada perbaikan kontras, brightness, dan penajaman sharpening, dan mass filtering. Kedua ada image restoration, yang bertujuan untuk menghilangkan atau meminimkan cacat pada citra. Yang ketiga ada image compression, dilakukan agar citra menggunakan memori atau media penyimpanan yang sedikit tanpa mengurangi kualitas citra. Yang keempat ada image segmentation, yang bertujuan untuk memecah suatu citra ke dalam beberapa segmen dengan suatu kriteria tertentu. Contohnya ada operasi segmentasi. Yang kelima ada image analysis, untuk mengekstraksi ciri-ciri tertentu yang membantu dalam identifikasi objek. Contohnya adalah deteksi topik. Yang keenam ada image reconstruction, yang bertujuan untuk membantu peluang objek dari beberapa citra dari hasil proyeksi. Di sini ada contoh dari source program langkah-langkah citra RGB sendiri, yaitu red, green, dan blue. Jadi saya menggunakan citra asli berupa jas yang berwarna merah, hijau, dan biru. Source code-nya bisa digunakan di aplikasi Matlab dan bisa kalian praktikkan sekarang juga. Sini sebelah kiri merupakan citra asli dan sebelah kanan adalah citra hasil dari pemrosesan citra yang menggunakan source code ini. Selanjutnya ada hasil dari citra grid dengan source code sama, hanya yang dibedakan di sini berupa nama file dari gambar tersebut. Terserah mau gambarnya misalnya nama sendiri atau yang lainnya. Ini saya menggunakan nama gambar 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada citra blue, sama seperti sebelumnya. Ada definisi pengenalan pola. Mengklasifikasikan objek berdasarkan image, gelap, atau parameter-parameter yang telah ditentukan ke dalam sejumlah kategori atau kelas. Berkaitan computer vision dengan pengenalan pola yang ada pada soal teknik, yaitu merupakan tahapan yang dilakukan setelah pengolahan citra, image processing. Sini ada diagramnya sebagai bukti. Penjelasannya ada di sini berikutnya. Yang pertama
Armada akuisisi citra merupakan proses menangkap atau capture atau memindai scan citra analog sehingga diperoleh citra digital. Yang kedua, ada perbaikan kualitas citra, merupakan tahapan pre-processing dalam pengolahan citra yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas suatu citra. Perbaikan kualitas citra dapat dilakukan dengan operasi titik, operasi spesial, maupun operasi transformasi. Yang ketiga, ada segmentasi citra yang berupa dari pengolahan citra dalam proses memisahkan antara objek yang dikehendaki atau foreground dengan objek yang lain yang tidak dikehendaki atau background. Pada umumnya, hasil keluaran proses segmentasi adalah berupa citra biner, di mana foreground berlogika 1 dan background berlogika 0. Yang keempat adalah ekstraksi ciri yang berupa dari pengenalan pola atau feature extraction. Mengenali objek dalam citra dibutuhkan parameter yang mencerminkan objek tersebut. Ciri yang dapat digunakan untuk menggunakan objek satu dengan objek lainnya dan antaranya ciri bentuk, ciri ukuran, ciri warna, ciri tekstur, dan ciri geometrik. Dan yang terakhir dari pengenalan pola itu ada identifikasi atau klasifikasi. Identifikasi ini dalam proses nilai parameter yang mempresentasikan ciri objek pada masing-masing kelas dijadikan sebagai data masukan. Algoritma yang biasa digunakan antara lain jaringan secara tiruan, support vector matching, K-means clustering, Cannelas-Blackburn, logika fuzzy, K-means clustering, fuzzy, Hive bias, dan lainnya. Itu algoritma tersebut bisa digunakan dengan aplikasi MATLAB. Selanjutnya ada teknik pengolahan citra. Secara umum teknik pengolahan citra digital dibagi menjadi 3 tingkat pengolahan, ini sebagai berikut. Yang pertama, level processing, yaitu pengolahan tingkat rendah. Pengolahan ini merupakan operasi dasar dalam pengolahan citra, seperti pengolahan noise, perbaikan citra, dan restorasi citra. Yang kedua, ada mid-level processing atau tingkat pengolah, meliputi segmentasi pada citra, deskripsi objek, dan klasifikasi objek. Yang ketiga, ada high-level processing, yaitu yang tingkat tinggi, meliputi analisis citra. Sini saya akan menjelaskan implementasi dari citra, yaitu ada 3, yaitu game, film, identifikasi objek. Sebenarnya nggak cuma 3 ini, tapi ada yang lainnya lebih banyak penjelasan. Bisa Anda cari sendiri di Google. Selanjutnya ada implementasi game. Hasil implementasi peran citra ini berupa video game menggunakan grafik komputer untuk menghasilkan citra yang lebih tepat, yaitu grafik atau picture dengan primitif geometri seperti garis, dan sebagainya. Grafik komputer akan memainkan peranan penting dalam visualisasi dan virtual reality. Sedangkan pengolahan citra ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra pada grafik agar mudah diinterpretasi oleh mesin atau manusia. Selain itu, hubungan antara keduanya ditulis dengan skrip atau bahasa pemrograman yang bisa dibuat menggunakan text editor, sehingga sangat membantu dalam teknologi game saat ini. Contoh dari implementasi game yang saya jelaskan yaitu ada game Mario Bros. Selanjutnya ada implementasi film. Pengolahan citra di bidang perfilman digunakan menghaluskan serta menajamkan gambar, memberi efek terang, dan memberi kesan timbul serta memberikan efek mapping, sampling, kuantisasi draw, dan lainnya. Contoh dari implementasi film ini ada Jurassic World, ada animasi lainnya, atau Ngipin, atau film Flap, dan yang lainnya. Contoh lainnya ada identifikasi objek, pengolahan citra digital maupun mengidentifikasi jenis atau banyaknya objek dari suatu citra. Misalnya di bidang kedokteran dalam pengolahan sinar X dalam mendeteksi kanker. Salah satu kemampuan dari sinar X dalam menembus benda yang disebabkan oleh 2 hal, yaitu panjang gelombang sinar X yang sangat kecil dan sinar X adalah gelombang elektromagnetik yang berinteraksi lemah dengan benda pada umumnya. Gambar berikut ini merupakan hasil dari pengembangan perangkat pencitraan portable yang disebut X-ray atau multi-energy resolusi tinggi yang dapat mengubah screening kanker paru-paru. Perangkat ini memungkinkan penyedia layanan kesehatan melihat gambar tubuh dalam lapisan berbeda. Itu dalam versi jaringan lunak untuk mendapatkan gambar paru-paru yang lebih jelas. Ini adalah contoh hasil dari sinar X multi energy
Alat tersebut dimasukkan ke dalam paru-paru sebagai pendeteksi kanker paru. Selanjutnya, di operasi dasar pengolahan citra ada 4 titik: penyembuhan, pengurangan, dan thresholding. DTT dan remisi Henchman yang sudah dijelaskan tadi dilakukan dengan memodifikasi histogram citra, masukkan agar sesuai dengan karakteristik yang diterapkan. Hasil dari suatu standar grafik yang menunjukkan distribusi frekuensi dan eksistensi piksel dalam citra tersebut. Contohnya, nih, bisa dicoba di MATLAB dari source code ini. Dari sini ada gambar asli saya, dan di bawah ini adalah hasil dari penyikatan kontras dari operasi titik. Ini kenapa berbeda? Karena saya merubahnya di bagian ini, yaitu berupa perbedaan dari nilai pixel yang digunakan. Selanjutnya ada operasi dasar pengolahan citra, yaitu operasi penjumlahan. Hasil penjumlahan pada citra akan menghasilkan efek yang lebih cerah dari citra asal. Hal ini dikarenakan citra terdiri dari nilai pixel image XY pada posisi XY. Semakin tinggi nilai pixel, maka intensitas semakin cerah. Di sini ada contoh dari program operasi penjumlahan. Langsung saja dituju adalah hasil sama dengan IMF IMG 100. Ini kenapa IMF ini membedakan dengan operasi-operasi yang lainnya. Ini saya menggunakan pixel 100, maka hasil citra yaitu penerangan berupa 100 kali pixel. Selanjutnya ada operasi dasar yaitu pengurangan. Dengan melakukan operasi pengurangan pada citra, maka citra akan menghasilkan efek yang lebih gelap dari citra asal. Semakin rendah nilai pixel, maka intensitas semakin gelap. Ini ada contohnya. Jika tadi F, maka di sini subtract. Saya menggunakan pixel yang sama itu 100, maka perbedaannya sangat jauh. Yang tadi lebih terang lagi, kini lebih gelap. Selanjutnya ada thresholding. Itu merupakan operasi di mana nilai pixel yang memenuhi syarat ambang batas dipetakan ke suatu nilai yang dikehendaki atau disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai contoh dari thresholding, ada thresholding, komplement, dan morfologi. Di sini citra saya, ini adalah foto saya yang asli, dan di sini adalah berupa hasil dari citra thresholding. Jika background yang saya gunakan berdua warna ini di thresholding dia memblok menjadi warna putih, dan untuk fotonya berupa objek akan berupa berwarna hitam ketika digunakan program thresholding. Berbeda pula dengan komplement. Komplement ini merupakan kebalikan seperti pada MTK. Komplement ini merupakan kebalikan dari nilai yang murni. Dan morfologi ini sama seperti thresholding, seperti pada IPA, seperti pada pelajaran IPA. Selanjutnya ada deteksi tepi. Itu suatu proses yang menghasilkan tepi-tepi dari objek citra. Tujuannya adalah untuk menandai bagian yang menjadi detail gambar atau citra, untuk memperbaiki detail dari gambar atau citra yang blur yang terjadi karena adanya efek dari proses akuisisi citra. Sini ada hasil citra deteksi tepi yang saya ambil dari tugas terakhir, yaitu tugas 7. Sini ada citra hasil konstruksi dengan operator robot. Ada operasi thresholding, morfologi, dan segmentasi yang sudah menggunakan program ini. Oke, selesai. Kesimpulan dari presentasi kali ini itu pengolahan citra merupakan sebuah proses pengolahan yang inputnya berupa citra. Implementasi pengolahan citra dalam kehidupan sehari-hari terdapat dalam pembuatan game, film, identifikasi objek seperti teks, fotografi, elementarik yang berupa suatu citra 2 dimensi, direkonstruksi menjadi 3 dimensi, dan lain-lain. Oke, terima kasih telah mendengar.
menjelaskan presentasi saya dari awal hingga akhir. Untuk informasi lebih lanjut bisa menggunakan sosial media saya, itu Twitter dan Instagram dengan nama yang sama, yang terkait @Rizka_Arvinika, dan YouTube saya @Arvinika. Untuk video kali ini cukup. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.